Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara karomah dari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirah adalah bahwa Syekh Abu Umar Usman As-Swairafi dan Syekh Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Harimi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kami pernah berdampingan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirah, berada di madrasahnya, tepatnya pada hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah. Beliau berwudu dengan klompenya, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah salam, beliau berteriak sekeras-kerasnya seraya melemparkan klompenya yang satu sejauh-jauhnya ke udara sampai tidak nampak dari pandangan kami. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan lagi seperti itu untuk kedua kalinya dengan klompenya yang satu lagi. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani duduk dan tidak ada seorang pun yang berani menanyakan kejadian itu. Setelah 23 hari kejadian itu, datanglah serombongan musafir dari luar negeri dan mereka berkata, kami mempunyai nazar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kami mohon diizinkan untuk menghadap beliau. Maka beliau berkata kepada kami berdua, ambillah nazar yang dibawa mereka. Kemudian mereka memberikan barang nazarnya berupa emas, pakaian sutra, pakaian berbulu sutra, dan klompen milik Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirah. Maka kami bertanya kepada mereka, wahai para musafir, sebenarnya apa yang telah terjadi? Lalu mereka bercerita, pada hari Ahad tanggal 3 Safar yang lalu, kami dalam perjalanan. Tiba-tiba serombongan manusia yang dipimpin 2 orang. Mereka merampok harta kami. Dan kami akhirnya turun ke jurang. Lalu kami berunding. Yang isi perundingannya adalah sebagai berikut. Sekarang lebih baik kita berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apabila kita selamat dan harta kami yang terampas bisa kembali lagi, maka kami akan bernazar karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan sebagian harta kami kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirah. Ternyata nazar kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian kami mendengar suara yang sangat keras sampai 2 kali. Suara itu memekikkan telinga kami, berdesing memenuhi jurang, sampai kami melihat mereka lemas lunglai, gemetar ketakutan. Kami menduga mungkin ada perampok lain yang merebut hasil rampasan mereka. Akan tetapi tiba-tiba di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, wahai musafir, kemarilah, ambillah kembali hartamu dan periksalah apa yang membingungkan kami. Kemudian mereka membawa kami kepada kedua pemimpinnya. Ternyata kami mendapatkan mereka berdua telah meninggal dunia. Dan di sampingnya masing-masing terdapat klompen yang masih basah dengan air. Dengan kejadian itu, maka anak buahnya yang lain menjadi ketakutan, sehingga harta yang dirampasnya dikembalikan kepada kami. Sambil mereka mengatakan, peristiwa ini menggemparkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan di antara karomah Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirah adalah pernah terjadi seorang laki-laki dari kota Asfihan berkunjung kepada beliau untuk mengobati seorang budak perempuannya yang sudah dimerdekakan.
karena sering tidak sadar diri dan sudah berobat kemana-mana, maka Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah berkata, budakmu ini diganggu jin dari gua Sarondib, namanya jin Khonis. Apabila dia tidak sadar lagi, maka bacakan di telinganya, hai jin Khonis, Syekh Abdul Qadir Jailani yang tinggal di Baghdad mengatakan kepadamu, jangan kembali mengganggu lagi. Jika kamu kembali, maka kamu pasti akan binasa. Kemudian laki-laki Asfihan itu pulang dan tidak muncul lagi selama 20 tahun lamanya. Kemudian laki-laki itu datang lagi menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Dan setelah ditanya, ia menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah dilaksanakan. Dan penyakit itu sudah tidak pernah kambuh lagi sampai sekarang. Sebagian tabib ahli hikmah mengatakan, selama kami menetap di Baghdad selama 40 tahun, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup, di Baghdad tidak pernah terjadi seorang pun yang menderita sakit jiwa. Setelah beliau wafat, maka terjangkitlah kembali penyakit jiwa itu. Di antara karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sebagai berikut. Ada 3 orang guru dari negeri Jilan datang bersiarah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Sewaktu mereka masuk ke rumah beliau, mereka melihat kendi tidak menghadap ke arah kiblat. Dan seorang pelayan berada di sisi beliau. Kemudian mereka saling berpandangan, seperti menunjukkan sikap tidak senang kepada beliau, sebab kendi tidak menghadap ke arah kiblat. Dan seorang pelayan tadi masih tetap berada di sisi beliau. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah meletakkan kitab yang ada di tangannya. Sekali waktu beliau memandang mereka, dan sekali waktu beliau memandang ke pelayan. Seketika itu juga pelayan tadi meninggal dunia. Kemudian beliau memandang ke arah kendi, dan kendi itu pun berputar sendiri menghadap kiblat. Di antara karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sebagai berikut, bahwa sesungguhnya Abul Muzaffar Hasan bin Tamimin al-Baghdadi, seorang pedagang, datang kepada Syekh Hamad bin Muslim bin Darawatid Dabbas, yaitu datang pada tahun 521 Hijriah, dan berkata kepadanya, wahai Syekh, saya telah menyiapkan kafilah yang membawa dagangan seharga 700 dinar untuk pergi ke negeri Syam. Lalu Syekh Hamad berkata, jika kamu pergi pada tahun ini, kamu akan terbunuh dan daganganmu akan dirampas. Setelah itu Abdul Muzaffar meninggalkan Syekh Hamad bin Muslimid Darawatid Dabbas dengan membawa perasaan sedih. Di jalan berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah, yang pada waktu itu masih berusia sangat muda. Abul Muzaffar menceritakan apa yang dikatakan Syekh Hamad kepadanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, pergilah, maka kamu akan selamat dan kembali membawa keberuntungan. Urusan itu akulah yang bertanggung jawab. Lalu Abul Muzaffar pergi ke negeri Syam dan ternyata bisa menjual dagangannya dengan harga 1000 dinar. Pada suatu hari Abu Muzaffar masuk ke kamar mandi, dan ketika keluar ia lupa.
Sesampainya di rumah ia mengantuk dan tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi berada dalam satu kafilah yang kemudian didatangi oleh orang Arab Badui yang merampas hartanya dan membunuh semua orang yang ada di dalam kafilah. Dan di antara orang Arab Badui itu ada yang mendatanginya dan memukul dengan pedang serta membunuhnya. Maka ia terbangun dengan gemetar ketakutan dan menemukan bekas darah di lehernya, dan ia merasa sakit. Setelah ia ingat uang 1000 dinar yang tertinggal di kamar mandi, maka cepat-cepat ia bangun dan pergi ke kamar mandi. Dan uang tersebut didapatkan masih di tempat semula dengan selamat. Ia berkata dalam hatinya, kalau aku berkunjung kepada Syekh Hamad lebih dahulu, karena beliau lebih tua, dan kalau kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau benar kata-katanya. Sewaktu ia sedang berpikir demikian, Syekh Hamad menemuinya dan berkata kepadanya, wahai Abdul Muzaffar, mulailah kamu berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya beliau memohon kepada Allah untukmu sebanyak 17 kali, sehingga kepastian matimu yang sebenarnya hanya kamu rasakan di dalam mimpi, dan kepastian fakir yang sebenarnya berubah hanya karena lupa saja. Kemudian Abdul Muzaffar pergi berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka beliau mendahului berkata, Syekh Hamad telah mengatakan kepadamu bahwa saya berdoa kepada Allah untukmu 17 kali. Demi kemuliaan zat yang disembah, sesungguhnya saya memohon kepada Allah untukmu 17 kali. Dan 17 kali lagi sampai jumlah seluruhnya 77 kali. Sehingga terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Hamad Darawatid Dabas radhiyallahu anhu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah sebagian karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Semoga kita semua mendapatkan percikan keberkahan beliau. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamil thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.